guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Parabani dan saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman saya. Itu ada Widya Destia dan Lolita, Siva Nurbarani, saya Widamia Yasa Fitri, saya Rizky Abdullah, Saya Fajrianto. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau membahas tentang hasil analisis SWOT kami di Lawangwangi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada yang tahu nggak Lawangwangi itu apa? Seperti apa? Menurut sepengetahuan saya, Lawangwangi itu adalah tempat di mana memadukan seni, kreativitas. Lawangwangi juga memiliki 3 lokasi. Yang pertama ada desain space, yang kedua kafe, yang ketiga ada galeri artnya. Nah, karena kita mengambil analisis SWOT tentang galeri art, di sini saya mau jelasin dulu galeri art. Ada yang tahu nggak menurut kalian galeri art itu apa? Nah, galeri art itu adalah tempat atau ruangan di mana yang isinya itu termasuk seni-seni kayak lukisan, patung, fotografi, dan lain-lain yang kayak gitu. Di sana juga banyak banget sejarah tentang seni-seni. Ya namanya juga galeri seni kan ya. Ya gitu menurut saya. Terus setahu saya di tempat itu ada, selain ada galeri seni itu ada tempat makan, Ya. ada coffee shopnya ya, kalau Ya. nggak salah. Ya, itu di bawah itu ada kayak coffee shop kayak gitu. Jadi kita bisa kopi kecil-kecilan gitu buat anak muda gitu. Terus kalau misalnya pengen makanan berat juga ada di lantai 2-nya gitu. Kira-kira lokasinya di mana sih? Kalau buat lokasinya itu ada di di Dagogiri, Jalan Lawangwangi nomor 99. Oh, dekat banget ya dari daerah kita mungkin ini. Iya. Dari Lembang. Cuma beberapa menit ya kan ya? Iya, banget ya. Iya. Terus ini kan udah nih tempat sama apa itu teh latar belakang dari art gallery ini. Iya. Nah, di sini apa sih adanya art gallery? Yang aku tahu visinya tuh meramaikan terus juga memberikan sumbangsi terhadap pergerakan seni rupa di Bandung juga di Indonesia. Kalau buat misinya tuh mengadakan pameran terus juga mengadakan event-event kayak gitu. Ya. Terus ada yang tahu nggak pemiliknya siapa? Buat yang aku tahu sih kalau pemiliknya itu dokter apa gitu saya lupa. Cuman kalau buat direkturnya itu ada Bu Aan. Terus bawahannya itu sekretaris umumnya itu Pak Yori yang waktu itu kita observasi, ingat nggak? Oh, iya. Ya. Nah, jadi Pak Yori itu sebenarnya bukan sebagai sekretaris umum juga, tapi dia juga yang mengelola, yang merawat perihal di sana kayak gitu, yang merawat semua seni-seni yang lainnya gitu. Terus keunggulannya itu apa sih? Buat keunggulannya kata aku isi galeri artnya itu yang pertama kita jadi tahu sejarah galeri art itu apa, seni-seni itu kayak gimana. Keunggulan itu buat kita nih ya, bisa banget dijadiin foto-foto spot yang bagus-bagus, apalagi kan kalau sejarah itu kan pasti sangat banyak banyak manfaatnya juga gitu buat keunggulannya. Dari itu teh selain bisa menambah ilmu juga bisa kita atau buat anak muda sekarang mah bisa foto-foto Iya gitu. Pas banget ya buat Ya. anak sekarang. Nah, Iya. terus ini kan ada keunggulan, pasti ada kelemahannya nih. Kelemahannya ada yang tahu nggak kelemahannya apa? Kalau kelemahan paling cuma sistem alur kerja sama terus keuangan yang nggak stabil, terus nggak sistematis. Soalnya nggak banyak orang yang tahu kelemahannya karena ketutup yang dari keunggulan yang disebut. Oke, di sini ada yang tahu nggak targetnya apa? Target selalu berubah-ubah tergantung adanya kesempatan. Dalam target sebenarnya tidak ada batasan umur atau pengunjung yang diharuskan untuk mengunjungi galeri ini. Jika ada suntikan dana lebih, galeri ini sebenarnya bisa untuk menarik lebih kayak seniman-seniman untuk lebih berkembang ke depannya gitu. Kalau ada suntikan dari dana yang dari luar. Jadi targetnya itu nggak dibatasi, jadi Bebas. nenek-nenek juga bisa. Ya, bisa makan di atas. Oke, terus nih tadi kan udah target. Terus nih ada ancamannya. Ancamannya apa kira-kira? Sejauh ini menurut saya tidak ada ancaman yang berarti ya, mungkin buat kedepannya gitu bila mana si direkturnya
meninggal atau sakit keras gitu ya, mungkin si galeri tersebut tidak ada yang melanjutkan karena si direktur tersebut nggak punya bawahan. Itu menurut saya. Sayang banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, antisipasinya kayak gimana? Menurut saya mungkin buat mengantisipasi hal tersebut, mulai dari sekarang direktur itu harus punya bawahannya. Karena buat kedepannya bila mana direktur itu tidak bisa melanjutkan, ada bawahannya yang bisa melanjutkan. Jadi tidak, si galeri tersebut tidak langsung mati begitu saja. Menurut saya seperti itu. Nah, ini kan tadi ada yang menjelaskan keunggulan sama target nih. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya si keunggulan sama target itu disatuin? Mungkin menurut saya kalau bila mana keunggulan sama target bisa disatuin, mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena contohnya satu, buat lokasi juga kan sudah strategis, jadi bisa banyak diakses oleh masyarakat luar gitu. Jadi tidak ada kendala jalan yang kecil atau gimana, kan ini strategis jadi bisa diakses oleh banyak orang. Terus ini kalau misalnya si kelemahan terus ditambah target itu apa yang terjadi? Kalau untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada, dengan cara mengadakan pameran seni terbuka bagi para seniman baru untuk menarik para pengunjung itu. Para pengunjung juga bisa mencoba untuk membuat karyanya sendiri. Jadi karyanya itu dapat nilai jual bagi galeri. Itu nilai jualnya kayak gimana? Yang kayak tadi bisa berupa galeri menyediakan kanvas sama cat airnya. Nah, terus kan tadi ada keunggulan, terus ditambah sama ancaman nih. Kira-kira apa yang terjadi? Untuk menghindari ancaman itu ya. Ya. Kalau untuk menghindari ancaman, perusahaan Lawang Wangi Creative Space dapat memanfaatkan kekuatan internal dan eksternalnya. Ada beberapa juga ya. Salah satunya ada kolaborasi dengan seniman dan komunitas lokal, ada inovasi dalam penawaran produk, ada diversifikasi pendapatan, penggunaan teknologi, penguatan citra merek, peningkatan keamanan dan perlindungan. Bagus ya. Nah, ini gimana caranya kalau misalkan si kelemahan sama ancaman, dikalahkan sama ancaman itu menghindarinya kayak gimana? Untuk mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman pada perusahaan Lawang Wangi ini, kita bisa mengimplementasikan beberapa strategi. Kalau dalam kelemahan itu ketergantungan pada suatu sumber pendapatan, ada keterbatasan infrastruktur, kurangnya inovasi, dan keterbatasan pemasaran. Kalau misalkan ancaman, ada persaingan dari pesaing baru, ada perubahan regulasi, ancaman keamanan digital, dan tren pasar yang berubah. Dengan memperhatikan kelemahan dan ancaman yang ada, serta mengambil langkah-langkah yang tepat, perusahaan Lawang Wangi Creative Space ini dapat mengoptimalkan kinerja dan menjaga keberlangsungan usahanya. Jadi pesan buat kalian semua, khususnya juga buat kami, untuk tetap melestarikan budaya ini dan menjaga karya-karyanya, terus supaya terus maju dan nggak punah ya. Dan ini khususnya kepada generasi milenial, kalau bukan kita siapa lagi. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.